Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lusianawati, nomor absen 28 dari kelas MPIP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan magang. Nah, sebelum kita masuki lebih lanjut, maka kita harus mengenai apa sih pelatihan magang di sini dan apa sih konsep dasar dari magang ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa konsep dasar magang yaitu magang di sini suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja, atau bisa disebut dengan learning by doing. Nah, di sini para peserta ataupun individu itu bisa belajar sambil berpraktek dalam ruang lingkup pekerjaan tersebut. Nah, contohnya sekarang ini sudah lama bahkan banyak dari sekolah-sekolah SMK maupun MA itu menjalankan atau melakukan yang namanya magang kepada anak-anak yang sudah kelasnya itu kelas 2 ataupun kelas 3 MA ataupun SMK. Nah, untuk tujuan dari pelatihan magang di sini itu adalah untuk dapat mengefisiensi cara agar lebih mempengaruhi atau lebih masuk kepada diri si peserta tersebut, untuk melatih mereka untuk membiasakan mereka itu bekerja. Nah, dengan melakukan magang ini, maka siswa itu bisa dengan mudah memahami maupun melakukan sesuatu, karena di sini itu mereka akan langsung belajar kepada orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu validity atau kebenaran, yang selanjutnya ada keterkaitan dan kebermanfaatan. Seterusnya itu ada kebutuhan, keseimbangan, dan juga keluasan dan juga kedalaman. Nah, tentunya semua proses magang akan memiliki semua unsur yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena jika salah satu dari hal yang telah saya sebutkan itu tidak ada dalam program magang tersebut, maka tentunya program magang di sini itu kurang efektif bagi pengikutnya atau pemagang tersebut, seperti itu. Nah, seterusnya itu ada komponen pembelajaran magang. Di sini saya akan menyebutkan beberapa konsep pembelajaran magang. Yang pertama yaitu belajar modul mandiri. Nah, pemagang bisa belajar melalui modul. Artinya kita itu bisa membaca sendiri, belajar sendiri tanpa ada orang yang memberitahukan kepada kita, seperti itu. Selanjutnya itu ada sumber belajar. Sumber belajar sekarang itu sangatlah banyak, termasuk media-media komunikasi seperti sekarang ini. Banyak sekali sumber belajar yang tidak usah atau tanpa guru, seperti itu. Selanjutnya ada praktik kerja. Praktik kerja ini tentunya sudah saya katakan tadi, itu membantu pemagang agar lebih memahami atau lebih menguasai terhadap apa yang akan dilakukan, seperti itu. Yang keempat itu ada strategi personalisasi, artinya individualisasi pembelajaran yang mencakup respon-respon terhadap perasaan pribadi. Yang kelima itu fasilitas. Fasilitas ini sangatlah penting dalam magang. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan fasilitas yang tepat, namun kita itu mendapatkan teori yang bagus, itu percuma saja ketika tidak ada fasilitas dalam program magang tersebut. Maka itu akan membuat kita itu tidak mengerti, seperti itu.
Yang keenam itu ada fasilitas komunikasi. Nah, artinya dalam magang itu dibutuhkan suatu komunikasi juga, seperti tidak komunikasi itu sangatlah penting dalam segala hal seperti itu. Yang seterusnya itu ada kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Nah, di sini itu ada perencanaan. Tentunya rencana ini sangatlah penting bagi semua semua acara ataupun program yang akan kita lakukan. Agar apa? Agar tujuan kita itu jelas dan apa yang kita butuhkan itu jelas. Dan juga inti dari ini adalah mencapai tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Tentunya dalam sebuah acara, program ataupun yang lainnya butuh juga pengorganisasian atau pembagian pembagian kerja seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggerakan. Setelah kita menentukan rencana dan membagikan tugas, maka setelah itu kita harus melakukan atau melaksanakan apa yang telah kita rencanakan dan organisasikan. Nah, setelah itu ada juga pembinaan. Kita itu harus harus membina siapa? Membina peserta kita, seperti itu. Selanjutnya itu ada penilaian. Nah, penilaian di sini juga tentunya penting sekali bagi semua program. Agar apa? Agar kita itu mengetahui apa yang salah dari perencanaan kita sebelumnya, apa yang keliru, apa yang harus kita perbaiki di kemudian hari. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan. Setelah kita melakukan evaluasi ataupun penilaian, maka kita itu dapat membuat pengembangan terhadap apa yang telah kita jalani, seperti mengubah sistem yang salah, mengganti ataupun menghapus kekeliruan yang telah terjadi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, tentunya partisipasi warga belajar atau pemagang ini sangatlah penting, karena karena warga belajar ini menjadi aspek utama dalam program magang di sini. Bagaimana ada program magang jika pemagangnya itu tidak ada, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.